Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Ini saya lagi santai ya teman-teman ya, tiduran. Karena cuaca di luar ini udah dokor ya teman-teman ya. Cuaca di luar lagi gerimis manja ya. Ditambah kebetulan akun saya ini lagi minus ya saldonya. Bekas semalam tarung GoFood yang ngejar lonjakan tarif. Jadi waduh, saya ucapkan ini tanggal 26 Desember ya teman-teman ya, hari Natal kedua lah ya ini. Jadi karena bulan Desember ini adalah bulan hujan gitu ya. Kebetulan di daerah saya ini hujan melulu ya teman-teman ya, hari-harinya hujan. Jadi saya ucapkan selamat buat pemain GoFood ya, karena di saat musim hujan ini, apalagi jika hujan seharian, itu kemungkinan gitu ya, ya ada beberapa driver yang off, mungkin ada beberapa driver yang melanjutkan untuk on ya kan. Dan jika itu hujan sampai malam gitu kan, awet gitu ya, bisa dipastikan biasanya ada lonjakan tarif buat GoFood ya teman-teman ya. Dan saya ucapkan selamat buat pemain GoFood. Mungkin ya itulah bahagianya teman-teman ya, ketika dapat orderan terus dapat lonjakan tarif pula di situ, ditambah ya gacor gitu teman-teman ya, karena emang suasana hujan gitu teman-teman. Itu bagi teman-teman yang tetap on beat ya di saat hujan gitu teman-teman. Saya juga sebagai pemain Goret ikut berpartisipasi ya tadi malam itu. Sempet ngambil ya, tergiur juga sih ketika ngeliat lewat orderan GoFood ada lonjakan tarif, ya cocol dah akhirnya ambil dah gitu kan. Sampai akhirnya semalam itu cuma siang sorenya sempat ambil Goret itu berapa trip ya, 3 trip apa 4 trip gitu ya Goret itu, sampai akhirnya sisanya malam itu dapat 9 trip GoFood semua itu. Aduh, dan ini bisa merusak algoritma Goret saya teman-teman ya, algoritma akun saya yang biasa direkomendasikan sama Gojek itu Goret, tiba-tiba ngambil GoFood gitu. Tapi ya nggak apa-apa, bismillah aja, mudah-mudahan tetap aman dan tetap stabil akunnya gitu ya teman-teman ya. Walaupun pasti nanti akan menemukan yang namanya delay ya, itu kalau menurut saya teman-teman ya. Misalkan ya nggak masalah sih kalau misalkan nanti saya berubah jadi pemain GoFood pun nggak masalah, mau Goret mau GoFood sama aja sebenarnya gitu teman-teman ya. Ini saya masih tiduran, jadi mungkin kebetulan akun juga masih minus ini ya, bekas semalam ngambilin GoFood. Jadi kalau di Serang itu teman-teman, di daerah saya ini customer itu masih penggunaan untuk pembayarannya itu, metode pembayarannya itu masih lebih dominan ke tunai teman-teman ya. Mereka masih lebih cenderung menggunakan uang tunai gitu. Jadi buat GoPay-nya ada, cuman lebih banyak gitu. Saya prediksi aja gitu kan, saya sering itu lebih banyak kan, saya sering dapat orderan tapi masuknya lebih sering ke customer itu bayar tunai gitu teman-teman gitu. Jadi ketika akun kita minus gitu saldonya, ya lebih baik top up saldo gitu ya, biar kita ini lebih cenderung dapat ordernya gitu teman-teman ya. Gitu, kecuali teman-teman main di kota besar yang memang di sana udah aplikasi fitur GoPay itu memang sudah menjadi suatu kebutuhan sehari-hari di sana ya. Gitu ya. Kalau di Serang ini, di kota saya emang masih banyak bayar tunainya. Jadi ketika akun kita minus ya, itu pasti akan menemukan delay, jeda untuk orderan masuk ke akun kita gitu teman-teman ya. Oh ya teman-teman, jadi malam Natal, malam tanggal 25 itu saya sempat narik tuh malamnya, dan itu cuaca cerah, jalanan macet, dan di situ teman-teman ada lonjakan tarif buat GoFood loh teman-teman. Jadi dibilangnya apa ya, lonjakan apa gimana ya? Jadi kalau dibilang lonjakan itu, kalau biasa kita lonjakan tarif itu kan biasanya kan terjadi ketika cuaca ya, driver nggak ada, cuaca hujan, jadi akhirnya ini khusus di GoFood ya biasanya terjadi ini. Akhirnya tarif itu jadi naik secara otomatis. Tapi kalau pas malam Natal itu
Saya sempat sadarnya tuh ketika ya habis-habis maghrib lah gitu ya teman-teman ya. Maghrib menjelang isya itu saya lihat cek orderan saya itu, kok di sini nggak ada tarif jarak tempuh minimum itu kan yang biasa diterima di daerah saya ini. Goret itu 8.400, tapi ini saya terima 10.000. Jarak tempuh minimum yang saya terima ini 10.000. Ya kesananya mengikuti jarak tempuh gitu ya. Semakin jauh ya semakin terakumulasi lah untuk tarifnya gitu. Yang pasti jarak tempuh minimum yang saya terima pada saat itu bukan 8.400 lagi ya di daerah saya, tapi 10.000 yang saya terima itu teman-teman gitu, untuk malam Natal tanggal 25 malam itu ya. Jadi tanggal 24 malam tanggal 25 nya, dan tadi malam pun malam tanggal 26 nya saya sempat scroll riwayat orderan saya untuk Goret itu emang kena lagi itu. Di jam 8 saya terima jarak tempuh minimum 10.000 gitu. Nggak tahu nih malam ini ya teman-teman ya gitu. Tapi semalam itu karena hujan jadi orderan acak-acakan, dan saya akhirnya mematikan semua fitur layanan. Yang saya aktifin cuman GoFood aja karena emang niat saya tergiur dengan lonjakan tarif GoFood ya gitu. Karena buat pemain Goret semalam itu hujan dan tidak efektif juga kita main di situ. Pertama, kalaupun ada yang order itu titik jemputnya jauh banget teman-teman, susah kejangkau lah, 8 menit sampai 10 menit gitu ya. Kalau masih di bawah 6 menit 5 menit sih oke lah kita kejar ya, tapi kalau 8 menit sampai 10 menit kayaknya jauh banget gitu ya teman-teman itu gitu. Itu pun saya sempat ambil itu ya, dan emang tarifnya 10.000 gitu tuh bersih yang kita terima, bukan 8.400 ya. Akhirnya aduh nggak efektif nih, kita matiin aja lah. Saya matiin aja buat kuritnya ya. Saya buka GoFoodnya, GoFood tetap saya buka ya. Itu akhirnya berat gitu orderan GoFood itu semalam itu karena cuaca hujan itu teman-teman ya. Dan di situ ya kita bisa milih, di situ ada lonjakan tarif yang lumayan fantastis, ada yang semakin ngirimnya semakin jauh semakin gede pula gitu kan ya, lonjakannya kelipatan ya kan, kayak gitu kan gitu teman-teman. Jadi pada video kali ini saya ucapkan selamat buat pemain GoFood, karena musim hujan kemungkinan kalian akan menerima beberapa lonjakan tarif gitu ya teman-teman ya. Oke, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan salam satu aspal.